Halo, Assalamualaikum. Saya akan berbicara tentang SEO, Search Engine Optimization, atau pengoptimalan mesin pencari, pengoptimalan mesin telusur. Istilah ini muncul di era website, era internet. Saya menerima email dari seorang wartawan di daerah, mengaku sebagai pengelola media online lokal. Dia ingin mengikuti pelatihan media online. Kebetulan saat ini belum ada jadwal, jadi saya menyarankan supaya dia dan kawan-kawan usulkan ke redaksi, ke pemimpin redaksi, untuk mengadakan in-house training atau pelatihan internal semacam workshop lah di media tersebut tentang manajemen media online atau cara mengelola media online. Saya tanya kepada dia medianya apa, tapi belum jawab. Saya menduga media online tersebut trafficnya masih sedikit, masih rendah. Mungkin juga tampilannya masih seadanya, desain webnya gitu. Lalu berita-beritanya juga masih telanjang, tanda petik telanjang, dalam pengertian belum menerapkan SEO atau SEO. Banyak media online yang didirikan dan dikelola oleh para mantan media cetak, para mantan wartawan koran, wartawan tabloid, ya wartawan media cetak lah. Sehingga ketika dia maju masuk ke media online memerlukan adaptasi. Dan apakah adaptasi itu dilakukan, tampaknya masih sedikit yang mampu atau sadar atau bisa beradaptasi dengan media online yang karakteristiknya berbeda dengan media cetak. Teknis penulisan sama, penulisan berita, picture, artikel sama, tapi ada yang membedakan media online dengan media cetak. Misalnya, display atau tampilan artikelnya harus user-friendly, harus ramah pengguna, enak dibaca. Selain susunan kata-kata, selain kalimat, paragraf, tapi juga display, tampilan beritanya begitu. Saya sering menyampaikan di romelta.com, saya sudah sering tulis tentang gaya penulisan media online. Yang pertama, rata kiri. Yang kedua, jarak antar alinea. Yang ketiga, gunakan alinea pendek, short paragraph. Kemudian dilengkapi dengan SEO. Jadi SEO writing istilahnya, penulisan SEO. Dalam hal SEO ini mungkin kelemahan terbesar media online yang didirikan dan dikelola oleh para mantan media cetak. Secara garis besar, SEO itu adalah cara kita supaya media online kita mudah dirambah, diindeks, dan mendapat peringkat tinggi di hasil pencarian Google atau hasil pencarian mesin pencari. Mesin pencari itu yang utama Google, ada juga Bing, ada Yahoo, ada Yandex dan sebagainya. Tapi kita boleh fokus ke Google karena Google merupakan mesin telusur atau mesin pencari yang paling banyak digunakan oleh user internet, oleh pengguna internet. Jadi soal user friendly itu bagian dari SEO karena dia nanti berdampak pada UX namanya, user experience, pengalaman pengguna. Intinya membuat pembaca nyaman. Bagaimana kita merancang website supaya enak dilihat, mudah dibaca, dan harap diingat bahwa baca di layar, di screen, HP maupun komputer atau laptop, itu menurut statistik, menurut studi, 25% lebih rendah kekuatannya ketimbang membaca di media cetak, baca koran, baca majalah, baca buku. Jadi pesan saya atau katakanlah masukan, ya bukan nasihat. Kalau nasihat kesannya saya pakar banget ya, belum pakar banget. Insya Allah baru pakar. SEO harus Anda pahami supaya media online mudah dirambah, diindeks dan diperingkat oleh Google sehingga mendapatkan peringkat tinggi, dan tentu saja kalau rankingnya tinggi di Google akan mendapatkan traffic yang tinggi juga. SEO itu secara garis besar ada dua macam, ada off-page sama on-page ya. Ada on-page itu di halaman, off-page itu di luar halaman. Maksudnya, yang pertama misalnya on-page. On-page itu bagaimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan desain web kita. Yang pertama harus fast loading, harus ringan, harus simple, ringan, cepat tampil ketika dibuka oleh pengguna. Jangan berat-berat.
Nah, ini juga sering dilupakan oleh para wartawan ex media cetak. Misalnya soal foto, fotonya jangan kekelian, nama filenya harus ada, harus benar. Foto yang di-download dari WhatsApp harus diedit dulu, nama filenya harus deskriptif, menggambarkan foto apa itu. Ukurannya rata-rata foto di media online itu ukurannya 700 piksel lebarnya ya. Lebarnya 700 piksel, kalau tingginya sih menyesuaikan, tapi umumnya kan landscape. Jadi 700, tingginya 400 kira-kira gitulah. Kalau saya sih karena website saya romelta.com itu lebar area teksnya adalah 640 piksel, maka saya gunakan gambar umumnya lebar 640 piksel, kemudian tingginya 360 atau 365 piksel, sehingga tampilannya pas di area. Itu berpengaruh pada loading. Jadi yang pengaruhi loading itu ada gambar, ada juga kode-kode terutama JavaScript. Ya, slide-slide itu hindari, itu bikin berat saja. Lagian menurut sebuah studi, yang klik slide itu, yang gonta-ganti itu, yang bikin pusing, itu hanya 1% saja dari pembaca, jumlah pembaca yang klik itu. Karena ya mungkin karena dia membuat bingung itu, meliurkan ya, menyilaukan. SEO on page ya. Jadi SEO on page itu di desain web. Web kita bagaimana? Kemudian ada juga namanya link building atau link baiting. Link internal, juga link eksternal. Pilar SEO itu menurut Forbes ya, dalam sebuah tulisan di situs Forbes, itu ada 3 pilar. Yang pertama link, dan untuk link ini gampang. Anda bisa buka Wikipedia, artikel-artikel di Wikipedia itu kayak link. Banyak link internal, banyak link eksternal. Nah, kira-kira seperti itulah link building yang dibangun dalam postingan berita Anda di media online. Kemudian yang kedua sosial, jangan lupa share ke media sosial Anda. Website yang utama, media sosial supporting, sifatnya mendukung. Share ke Facebook, ke Twitter, Instagram, mungkin juga YouTube. Sekaligus nanti videonya itu ditambahkan di berita. Dan Anda bisa lihat sekarang situs-situs berita menyisipkan video dalam halaman beritanya. Karena itu adalah untuk SEO. Nyambung, tidak nyambung dengan berita, pokoknya ada video, kira-kira gitu. Supaya SEO-nya bagus, supaya Google suka dengan halaman yang kita buat. Kemudian yang ketiga pilar SEO itu adalah konten. Kualitas konten. Kualitas konten, konten Anda harus unik, jangan copy paste, harus menarik, harus beda dengan yang sudah ada. Dan sebetulnya ini adalah konten berkualitas ini, konten unik ini merupakan panduan dari Google juga, supaya website kita ramai pengunjung, maka buatlah konten yang unik, yang menarik, konten yang berkualitas, yang berguna bagi pembaca, yang kira-kira dicari pembaca apa, buatlah konten itu. Kemudian ada SEO of page. SEO of page itu misalnya backlinking. Kita insert link ke media lain, kita bikin content placement, bikin sponsored post, bikin guest post, bikin semacam editorial di website orang lain, baik website berita maupun blog-blog yang sudah banyak pengunjungnya. romelta.com banyak sekali content placement, banyak juga insert link, karena dianggap sudah ramai ya, alhamdulillah. Itu backlinking. Kemudian jangan lupakan pula yang namanya spanduk masih diperlukan. Kemudian beriklan di Google, beriklan di Facebook, beriklan di IG, beriklan di YouTube, beriklan di medsos. Pokoknya itu juga bagian dari SEO. Artinya SEO of page di luar media Anda, di luar website Anda. Jadi banyak hal yang bisa kita perbaiki ketika sebuah media online, terutama media online kecil ya, dalam pengertian kecil itu ya di daerah biasa gitulah ya. Mungkin media tidak tergolong media besar lah disebutnya, maka kita bersaingnya lewat SEO. Dulu koran-koran, majalah itu bersaing di agen, di pengecer, di sirkulasi lah ya, di sirkulasi. Distribusi, sirkulasi, bikin agen di berbagai tempat, sehingga ada di mana-mana, itu kemungkinan lakunya kan tinggi. Nah sekarang kita tidak perlu buka agen, kita hanya perlu mengoptimalkan SEO. Jadi ketika website Anda sepi, Anda terapkan SEO, Search Engine Optimization. Google memiliki panduan
pengoptimalan mesin telusur bagi pemula ada. Anda bisa cek di halaman Google, cari aja misalnya pedoman mesin telusur atau pedoman SEO dari Google. Anda bisa cari dan ada file PDF detail, rinci. Dan soal SEO bisa kita bicarakan kalau Anda menggelar pelatihan manajemen media online. Ketika kita pelatihan manajemen media online, maka materinya secara garis besar ada dua, yaitu desain dan konten. Desainnya harus SEO friendly, harus ramah mesin telusur. Kontennya juga harus SEO friendly, ramah mesin telusur. Nah, bagaimana cara website kita SEO friendly, konten web kita SEO friendly, itu bisa kita bicarakan, bisa kita praktekkan langsung, bisa kita latih dalam pelatihan manajemen media online. Bukan hanya situs berita, situs-situs lembaga, situs organisasi, situs forum, situs pribadi, bahkan juga ketika dikelola harus meliputi dua hal itu, desain dan konten. Jadi ketika pelatihan manajemen media online, cara mengelola website yang baik dan benar, kira-kira begitu, maka yang dibicarakan adalah soal desain atau tampilan dan konten atau isi, dan semuanya nanti fokus pada SEO, supaya desain dan konten kita memenuhi dua karakteristik utama website yang bisa trafficnya tinggi, yaitu user friendly, ramah pengguna, dan yang kedua SEO friendly atau ramah mesin telusur. Demikian inti tips mengelola media online. Fokus pada desain dan konten, diarahkan kepada SEO. Demikian, saya Romel Rea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.